Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam khususnya, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa menghadiri majlis kajian online ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ini senantiasa mendatangkan keberkahan-keberkahan dari Allah untuk kebaikan kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada uswah hasanah, tauladan terbaik Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah pula untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang istiqomah dalam mengamalkan serta mendakwahkan sunnah-sunnah beliau. Dan mudah-mudahan kita semua juga termasuk umat beliau yang istiqomah sampai akhir hayat yang layak mendapat syafaat fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hafizakumullah. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita panjatkan kehadirat Allah yang sampai hari ini di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas amalan-amalan yang mudah-mudahan semakin ke belakang ini, semakin akhir ini, amal yang kita lakukan semakin meningkat, semakin baik, dan tentunya bisa istiqomah. Karena puncak dari amal itu sendiri, bahkan bisa dibilang penentu amalan itu sendiri adalah di bagian akhirnya. Sebagaimana ungkapan innamal a'malu khawatimuha, sesungguhnya amal itu yang menjadi penentu, yang menjadi patokan adalah bagian akhirnya. Manakala bagian akhir itu baik, maka berarti amalan itu baik. Sebaliknya, manakala bagian akhirnya itu justru kurang baik atau tidak baik, maka amalan itu berarti tidak baik. Oleh karena itu, di momentum akhir-akhir ini, mari sebelum kita berlebaran, kita maksimalkan sisa-sisa hari terakhir di bulan Ramadan ini untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah, untuk memaksimalkan amal solih yang kita persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mulai dari qiyam salat kita, tilawah kita, ngaji kita, sedekah kita, dan yang lain-lain, sehingga nanti kita mengakhiri Ramadan ini dengan yang terbaik dan amalan kita tercatat sebagai amalan yang terbaik sampai finish, sampai akhir. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hafizakumullah, pada kesempatan kali ini tema yang diberikan oleh panitia adalah indahnya lebaran di rumahku atau di keluargaku. Bagaimana yang kita ketahui bahwasanya setiap selesai bulan Ramadan maka masuklah bulan Syawal, di mana tanggal 1-nya merupakan hari raya Idul Fitri atau lebaran bagi kita semua, bagi kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Yang mana hari ini memang merupakan hari untuk senang-senang, hari untuk berbahagia, hari untuk mungkin kalau bahasanya boleh dibilang berleha-leha, bersantai-santai, khususnya dengan keluarga-keluarga kita tercinta, di mana memang
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa hari raya inilah yang menggantikan hari raya sebelumnya untuk bersenang-senang, untuk bersukaria. Maka sudah pas, sudah benar ketika begitu masuk Lebaran, begitu masuk hari raya, kita munculkan ekspresi yang bahagia, kita munculkan ekspresi yang senang, kita tampakkan bahwa kita mendapatkan nikmat Allah, anugerah Allah, sehingga kita pantas berbangga, pantas bersenang-senang. Hal ini bisa dikategorikan mengamalkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah, sebab anugerah Allah, sebab rahmat Allah, sebab nikmat yang diberikan Allah, maka berbahagialah, maka bersenang-senanglah. Dan hari raya ini, khususnya Idul Fitri ini, Lebaran ini, merupakan anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita setelah kita menyelesaikan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Oleh karena itu, falyafrahu, marilah hendaknya kita menyambut dengan bahagia, dengan perasaan sukacita. Meskipun kadang juga kita dengar bahwa di satu sisi kita merasa sedih karena kehilangan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan ampunan, bulan pelipat gandaan amal. Namun kita harus bisa menggabungkan keduanya. Sedih di satu sisi karena ditinggalkan bulan Ramadan, tapi juga harus bahagia di satu sisi karena kita berhari raya. Sebagai gambaran saja, mosok bisa satu waktu kok ya seneng ya sedih, bisa. Misalkan anak kita keterima di sekolah atau nanti di perguruan tinggi misalkan yang jauh dari kita, entah di luar kota atau mungkin di luar provinsi, bahkan mungkin di luar negeri, maka perasaan kita pada waktu itu ada senangnya karena anak kita keterima di sana. Tapi juga tidak bisa dipungkiri sedih juga karena harus berpisah dengan jarak yang jauh dengan anak kita. Nah, seperti itulah sikap kita yang bisa kita munculkan manakala kita berlebaran. Di satu sisi tidak kita pungkiri bahwa sedih rasanya kita ditinggalkan dengan bulan Ramadan, namun di satu sisi kita harus bahagia juga, bangga juga, senang juga, gembira juga karena kita berhari raya. Falyafrahu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari di poin yang pertama ini, di Lebaran, di rumah kita, di keluarga kita, kita hadirkan wajah-wajah yang berseri, kita perlihatkan untuk anak-anak kita bahwa kita sedang bahagia. Kita juga melihat kebahagiaan anak-anak kita munculkan kebahagiaan mereka, kita buat mereka senang, kita buat mereka bahagia. Dan insya Allah ketika kita membahagiakan keluarga kita, khususnya di momentum seperti ini, maka kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah. Begitu juga kita dikatakan orang yang terbaik versi Rasulullah. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku Rasulullah yang paling baik terhadap keluarga. Maka Bapak Ibu sekalian, kita sangat memungkinkan untuk mendapatkan predikat terbaik manakala kita bisa memberikan yang terbaik, memberikan kebahagiaan, kebaikan kepada keluarga kita. Dan momentum Lebaran ini, momentum Idul Fitri adalah momentum yang sangat tepat untuk membahagiakan keluarga kita. Maka hilangkan semua kesusahan, hilangkan semua kesedihan, hilangkan semua stres untuk sesaat, sejenak. Kita sambut Lebaran ini, hari raya ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafidhakumullah, ada sebuah kisah yang bisa kita ambil pelajaran tentang bahagianya kita di hari raya. Manakala di zaman Rasulullah ada
2 orang disebutkan yang bernyanyi-nyanyi, berdendang ria di hari raya. Kemudian pada waktu itu dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang secara otomatis karena perasaan Abu Bakar pada waktu itu, ya, karena seorang yang alim, seorang yang warok, melihat ada orang nyanyi-nyanyi saat lebaran agak gimana rasanya. Mungkin kalau bahasa kita, bodoh malah nyanyi-nyanyi, bodoh malah berdendang ria, mungkin ya. Maka 2 orang itu pun diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi ketika Rasulullah datang melihat Abu Bakar menegur mereka, justru Rasulullah mengatakan, da'huma, biarkan mereka berdua, wahai Abu Bakar, untuk bernyanyi bersenang-senang, karena ini merupakan hari raya dan ini merupakan hari untuk bersenang-senang. Jadi sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita hadirkan kegembiraan, kita hadirkan sukacita, kita hadirkan perasaan yang senang dan bahagia, terutama untuk keluarga kita di momentum hari raya ini. Selanjutnya perlu juga kita ketahui bahwa dalam rangka mengekspresikan kesenangan ini, dalam rangka mengekspresikan sukacita ini, kita juga jangan sampai salah mengambil langkah. Artinya tidak dibenarkan dalam menuruti kesenangan ini kemudian kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalih sing penting senang, sing penting gembira. Karena dalam agama kita tetap ada aturannya, tetap ada panduannya. Kita diperintahkan untuk bahagia, diperintahkan untuk senang-senang, tapi dengan catatan senang-senang itu juga dengan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, justru senang-senangnya dengan hal-hal yang kurang diridhoi oleh Allah. Ngoten nggih sebagai catatan ini. Karena bisa jadi ketika hanya ini yang kita sampaikan, sing penting seneng, nanti anak-anak kita lapo-lapolah, sing penting seneng. Maka perlu ditambahi lapo-lapolah, sing penting seneng, tapi dengan syarat lapo-laponya itu tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dirahmati Allah, hafizakumullah. Selain untuk senang-senang, ternyata dalam agama kita juga dapat panduan bahwasanya dalam lebaran ini, dalam hari raya ini, tidak hanya kesenangan semata yang kita ambil, tidak hanya kebahagiaan semata yang kita ambil, tidak hanya sukacita tok, tapi sukacita tersebut tetap dibarengi dengan sebuah kebaikan. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, dalam satu firman-Nya di surat Al-Baqarah 185 bagian akhir, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ternyata perintah Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita merampungkan, setelah kita menyempurnakan puasa kita selama 30 hari kurang lebih di bulan Ramadan tahun ini, kita diperintahkan untuk walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebab Allah telah memberikan petunjuk kepada kita, la'allakum tashkurun, agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, bagaimana cara kita mengagungkan Allah setelah kita menyelesaikan bulan puasa di bulan Ramadan ini? Bagaimana kita dikatakan orang-orang yang bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan ini? Di dalam tafsirnya disebutkan kurang lebih ay antadkurullaha ba'da inqidha'i ibadatikum asyam wa dzalika bimtisali awamirih wajtinabi nawahih. Bukti kesyukuran kita kepada Allah atas anugerah yang diberikan lewat momentum Ramadan dan juga Lebaran adalah dengan cara selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, dan itu bisa diwujudkan dengan melaksanakan, melakukan perintah-perintah Allah
dan senantiasa menjauhi, meninggalkan larangan-larangan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari dalam Lebaran ini, dalam suasana hari raya yang kita semua bahagia, insya Allah, kita tetap senantiasa mengingat Allah. Kita tetap senantiasa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah kita hadirkan untuk Allah, untuk tetap kita kerjakan, kita lanjutkan saat hari raya ini dan seterusnya. Kita tetap menahan diri kita dari hal-hal yang tidak diridhai Allah, dari hal-hal yang dilarang Allah, sebagaimana kita mampu menahannya saat Ramadan kemarin. Kita lanjutkan agar kita tercatat sebagai orang-orang yang bersyukur. Maka tidak ada istilahnya ya, bagi kita begitu Lebaran maka semua aktivitas ibadah bar ya, karena mungkin bisa jadi Lebaran itu dari kata-kata bar atau rampung, wis bar kabeh, karena posone wis bar, ibadah wis bar, amal soleh wis bar, sembarangnya wis bar, sehingga disebut Lebaran. Tidak seperti itu. Karena kita mengharapkan setelah selesai melakukan amal yang satu, ibadah yang satu, kita sambung, kita rangkai dengan ibadah yang lain. Sebagaimana tadi tafsirnya la'allakum tashkurun adalah dengan cara merangkai ibadah yang satu dengan ketaatan, dengan menjalankan perintah-perintah yang lain, dengan tetap meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di momentum Lebaran ini, dalam rangka mengekspresikan kebahagiaan, tetaplah kita terus mengingat Allah untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, baik secara langsung dalam firman-Nya maupun lewat pesan-pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang fa'idha faraqta fansab wa ila rabbika farqab, dan setelah kamu selesai dari suatu urusan, suatu amal, maka sambunglah dengan amal yang lain dan kepada Tuhanmu berharaplah. Maka setelah kita merampungkan ibadah siyamu Ramadan, qiyamu Ramadan selama kurang lebih sebulan, kita sambung lagi bareng-bareng lagi bersama keluarga kita untuk melakukan amalan-amalan yang menjadi perintah Allah, perintah Rasulullah di bulan Syawal, di momentum Lebaran, di momentum hari raya. Di antaranya kita sambung dengan zakat fitri, karena memang waktu yang paling bisa dibilang paling afdal, paling tepat, zakat fitri itu ditunaikan ketika selesai merampungkan puasa Ramadan, ba'da ghurubi syamsi, setelah tenggelamnya matahari. Maka ini sebagai rangkaian ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, karena disebutkan memang zakatul fitri itu tuhratun lis-shaimin wa tu'matun lil masakin. Zakat fitri yang kita tunaikan itu sejatinya adalah pensuci bagi orang-orang yang berpuasa, di mana bisa jadi dalam puasanya kemarin masih sedikit-sedikit ngomong yang enggak baik, masih sedikit-sedikit melakukan hal-hal yang enggak baik, yang sejatinya itu bisa merusak pahala puasa. Nah, dengan zakat fitri, dengan zakat fitrah ini harapannya kekurangan-kekurangan di bulan Ramadan kemarin bisa ditutup, bisa disucikan sebab zakat yang kita keluarkan. Ini salah satu hikmahnya kita menunaikan zakatul fitri, khususnya setelah akhir Ramadan. Begitu juga zakat fitri merupakan tu'matun lil masakin. Kita berbagi pada orang-orang yang membutuhkan, terlebih-lebih saat ini di mana mungkin banyak yang terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Maka dengan zakat kita bisa meringankan orang lain, meringankan beban orang lain, sehingga kita melanjutkan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Begitu pula dalam hari raya ini kita juga dianjurkan untuk meninggikan syiar Islam, untuk memperlihatkan syiar Islam
dengan cara berbondong-bondong menghadiri masjid, musola, lapangan untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Bahkan untuk menunjukkan syiarnya, siapa saja semua diajak untuk ke masjid, ke musola untuk menunaikan sholat ini. Termasuk anak-anak kecil disuruh ngajak, termasuk ibu-ibu yang berhalangan pun disuruh ngajak untuk menunjukkan syiar Islam sekaligus menunjukkan kebahagiaan kaum muslimin. Dan kita juga diperintahkan untuk memakai baju yang terbaik saat lebaran ini. Meskipun tidak harus baru, yang penting yang terbaik. Tapi biasanya yang baru itu yang terbaik. Karena memang Rasulullah memerintahkan kepada kita, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annal bisa ajwada ma najid wa natatayyaba bi ajwadi ma najid. Rasulullah memerintahkan kita di momentum lebaran ini untuk memakai baju yang terbaik yang kita temui. Jadi kalau yang baru itu yang terbaik, ya sing baru sing tinggal. Kalau misalkan nggak ada baju baru, adanya baju lama, maka kita pilih yang terbaik. Jadi pakai baju sing apik-apik saat Ramadan itu bukan dalam rangka pamer, bukan dalam rangka ngitok kayak ini, tidak, tapi dalam rangka mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan untuk mengenakan baju yang terbaik, yang terindah, yang terbagus, guna mengekspresikan kegembiraan di bulan Syawal, di bulan Lebaran. Begitu juga diperintahkan untuk menggunakan minyak wangi yang terharu yang kita punyai, yang kita miliki. Jadi tetap ada batasan manajid yang kita punyai, yang kita miliki. Artinya nggak usah nyolong bone wong liya, tapi apa yang kita punya kita keluarkan yang terbaik untuk menghadirkan kebahagiaan di momentum Lebaran. Seperti itu di antara rangkaian amal-amal yang bisa kita lanjutkan setelah selesai syamu Ramadan. Yeah. Ibu yang dirahmati Allah, hafidhakumullah, dalam hal ini mungkin untuk kondisi tahun ini, di mana yang tadi seharusnya kita mau menghadirkan syiar Islam, menghadirkan kebersamaan dan semua orang agar hadir di lapangan, di masjid untuk memperlihatkan syiar Islam, namun di suasana yang seperti ini tidak bisa kita pungkiri, bisa jadi anjuran untuk melihatkan syiar Islam dalam tanda kutip terpaksa tidak bisa dimunculkan, atau mungkin di sebagian daerah tidak bisa diperlihatkan karena adanya ini musibah atau wabah pandemi COVID-19. Bisa jadi sebagian masjid tidak membuka lebar untuk sholat Idul Fitri, bisa jadi ya, tetap menjalankan tapi jumlahnya terbatas, dibatasi dengan jarak yang diatur. Bisa jadi lapangan-lapangan yang kadang digunakan untuk sholat menampung jamaah banyak juga mungkin tidak terlihat pada tahun ini, bisa jadi karena memang kondisinya menganjurkan semacam ini. Akan tetapi meskipun seandainya kita tidak bisa ke masjid misalkan, seandainya kita tidak bisa ke musola, ke lapangan misalkan untuk menunaikan sholat, kita masih bisa memeriahkan syiar sholat Idul Fitri ini, sholat hari raya ini di rumah kita masing-masing. Jadi kita kumpulkan anggota keluarga untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Hal ini pernah dicontohkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Pada suatu momentum beliau mengumpulkan keluarganya dan juga pembantu-pembantunya, kalau istilahnya kita, untuk mengadakan sholat id di rumah. Artinya ini menjadi dasar bahwa sholat id tidak harus di masjid, tidak harus di lapangan. Bahkan kalau menurut madzhab Syafi'iyah, sholat itu bisa dikerjakan sendiri-sendiri di rumah masing-masing tanpa ada khutbah. Jadi gak harus berjamaah, gak harus ada khutbahnya. Intinya sesuatu yang kita gak bisa tunaikan sempurna, maka tetap kita kerjakan sebisanya atau semaksimal yang kita bisa. Jangan sampai gara-gara kita gak bisa sholat id di masjid, di lapangan, di musola, kemudian kita nggak sholat id. Jangan, karena kita masih bisa sholat id di rumah
masing-masing. Jadi mala yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Sesuatu yang tidak bisa kita tunaikan dengan sempurna, maka jangan sampai kita tinggalkan sebagiannya. Masih bisa sholat di rumah, kita kerjakan bersama keluarga. Mungkin ini menambah keasrian, menambah kesejukan keluarga kita. Karena biasanya dalam keramaian mungkin gak sempat melirik anak-anak kita, istri kita. Di momentum seperti ini bisa kita gunakan untuk bersendaguru dengan keluarga kita saat hari pertama di Lebaran di hari raya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hafidzakumullah. Selanjutnya perlu juga kita sampaikan bahwa pesan-pesan yang dikirim oleh Allah lewat ayatnya dan juga Rasul lewat hadisnya ini menunjukkan bahwasannya kita dituntut untuk senantiasa tetap istiqomah. Artinya kebaikan yang sudah pernah kita kerjakan jangan sampai berhenti gara-gara momentumnya berhenti. Jangan sampai kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, begitu Ramadannya selesai, Lebaran, maka kita selesai dari itu semua. Karena kita diharapkan untuk bisa istiqomah. Dan istiqomah dalam sebuah amal ini merupakan hal yang paling dicintai Allah. Wa ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus, yang istiqomah meskipun jumlahnya sedikit tidak banyak. Sehingga mari Bapak Ibu-ibu, kebaikan yang sudah kita biasakan bersama keluarga kita lewat tarawih bareng, lewat ngaji bareng, tadarus bareng, sedekah bareng yang kemarin maksimal di bulan Ramadan, mari bersama keluarga kita melanjutkannya di Lebaran ini dan sampai seterusnya. Karena ada ungkapan yang menyebutkan laisal aidu liman kasurat syarab wa ta'am wa innamal aidu liman amilas shawab wa dawam. Hari raya tidak semata-mata hari di mana di sana banyak makan dan minum. Tidak semata-mata itu, tapi hari raya juga merupakan hari untuk melanjutkan amal yang baik, yang benar, dan mengistiqomahkan amal yang baik dan yang benar tersebut. Jadi Lebaran kita kali ini tidak hanya sekedar makan minum yang berlimpah, sirup A, B, C, D ada semua, menu jajanan ada semua, tidak semata-mata itu, tapi tetap juga dibarengi dengan amal yang benar, yang baik, dan dilakukan secara terus-menerus. Sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melakukan puasa mendapatkan gelar muttaqin la'allakum tattaqun bisa kita gapai. Yang salah satu buktinya, yang salah satu indikasinya adalah ketika orang tersebut bisa melakukan kebaikan-kebaikan meskipun sudah berakhir bulan Ramadan. Baik kebaikan itu sifatnya hablum minallah dan juga sifatnya hablum minannas. Terakhir, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hafidzakumullah, di momentum Lebaran ini yang tidak kalah pentingnya dan sudah menjadi kebiasaan kita semua adalah ajang silaturahim dan bermaaf-maafan, baik sesama keluarga, sesama teman, sesama saudara. Maka ini hal baik yang perlu kita lestarikan. Karena silaturahim sendiri itu perintah dalam agama kita dan saling bermaafan juga perintah dalam agama kita. Dan kalau kita hubungkan, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa ada tradisi maaf-maafan di bulan Lebaran? Karena memang aslinya maaf-maafan itu begitu punya salah langsung minta maaf, itu aslinya. Tapi kenapa ada tradisi yang kuat di momentum Lebaran adalah momentum untuk maaf-maafan, atau biasanya kosong-kosong kalau istilahnya yang rada enam itu, atau mungkin meminta keikhlasan dari semua yang pernah dilakukan lahir dan batin, untuk mohon maaf lahir dan batin. Memang kalau secara umum maaf-maafan itu begitu kita punya salah kita minta maaf. Akan tetapi kalau kita perhatikan kenapa tradisi itu menguat saat momentum Lebaran,
alasannya dengan bulan Ramadan lewat siam kita, qiyam kita insya Allah menjadi pribadi yang mutakin, yang artinya urusan kita dengan Allah beres. Bahkan janjinya Allah lewat Rasulnya, ketika kita melakukan itu semua di bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni. Berarti hubungan kita dengan Allah, urusan dosa kita dengan Allah bisa beres, selesai dengan Ramadan yang sukses tadi. Akan tetapi dosa-dosa kita, kesalahan kita kepada sama manusia, dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, dengan teman kita, itu belum dijamin dengan suksesnya kita di bulan Ramadan. Maka untuk menyempurnakan itu, agar tanggungan dosa-dosa kita, khilaf kita sama manusia yang belum otomatis lebur karena Ramadan, dengan maaf-maafan di bulan Lebaran bisa menyempurnakan itu. Jadi dengan Ramadan kesalahan kita diampuni oleh Allah, dengan maaf-maafan di momentum Lebaran kesalahan kita diampuni oleh manusia. Karena seandainya kita masih punya tanggungan di akhirat nanti juga berat. Inilah hikmahnya kenapa di bulan Lebaran ada tradisi yang kuat untuk saling memaafkan. Selain itu dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa kenapa momentum Lebaran dijadikan momentum maaf-maafan, karena saat Lebaran itu rata-rata orang sedang senang, dan ketika kita minta maaf kepada orang yang lagi senang, itu insya Allah mudah diberi maaf karena dia lagi senang. Berbeda ketika kita minta maafnya itu saat kita sedang menjengkelkan. Mungkin kita habis mendolimi orang terus minta maaf, yang didolimi rasanya masih angkel, serasudi biasanya ngoten. Tapi kalau di Lebaran karena suasananya senang, kita minta maaf itu mudah untuk dimaafkan. Ini hikmahnya kenapa tradisi maaf-maafan, silaturahim digalakkan di momentum Lebaran. Oleh karena itu, sebagai pelengkap keindahan Lebaran kita, mari kita juga lakukan tradisi yang merupakan juga amal solih untuk saling memaafkan dan juga saling bersilaturahim di Lebaran ini. Kalaupun dalam suasana ini terbatas lagi, tidak bisa langsung ke rumahnya tatap muka, bisa lewat kiriman WA, ucapan selamat dan seterusnya. Intinya kita menyambung silaturahim dengan keluarga, kerabat, dan juga saling memaafkan antara keluarga, kerabat, dan juga teman semuanya. Mudah-mudahan dengan itu semua kita tercatat sebagai orang-orang yang mendapatkan predikat muttaqi, dan juga tercatat sebagai orang-orang yang bersih kesalahannya di mata manusia, sehingga Idul Fitri ini melahirkan momentum yang suci, baik suci dari dosa yang berhubungan dengan Allah dan suci dari kesalahan yang berhubungan dengan sesama manusia. Amin Allahumma amin. Aku lupa lihada, astaghfirullah wa lakum, bila taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.